Halo kawan bijak, selamat datang di podcast Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Baik kawan bijak, perkenalkan saya Alvin, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tempat. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Nah, kawan bijak pasti pernah mendengarkan terkait dengan PKP ini. Nah, nanti kita akan membahas PKP ini secara menyeluruh, secara inti, secara dalam ya. Nah, tentu saja pada podcast kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Mas Adi. Selamat datang Mas Adi, apa kabar? Kabar baik ya, selamat pagi Mas Afid Iya, dan baik. kawan-kawan Tebet Bijak ya, dimanapun berada ya. Tadi di awal sudah menyinggung terkait PKP nih Mas Adi ini. Nah, pada podcast kali ini, nih yang wajib diketahui untuk para kawan bijak di seluruh Indonesia nih, apa aja terkait dengan PKP nanti yang akan kita diskusikan Mas Adi. Ya baik Pak Safin, kawan bijak sekalian, bahwa kita ketahui bahwa banyak ya yang pada wajib pajak baru, ketika dia sudah punya NPWP dia langsung mendaftar menjadi PKP padahal dia nggak tahu PKP itu apa. Begitu dia daftar, kemudian beberapa bulan berjalan tiba-tiba dia kena STP tagihan pajak karena tidak lapor. Nah, padahal kan PKP itu tidak wajib ya, kecuali kalau wajib pajaknya memiliki omset di atas 4,8 miliar per tahun. Sehingga banyak tuh wajib pajak yang masih awam, belum 4,8. Memang 4,8 belum sampai boleh mengajukan jadi PKP, tapi sepanjang dia sudah punya pengetahuan tentang PKP tersebut tidak masalah. Nah, namun kenyataannya kan banyak yang nggak tahu, sehingga dia tidak lapor, dan ketika dia tahu bikin faktur juga nggak tahu caranya gimana, tiba-tiba ada STP aja karena nggak lapor. Seperti itu yang jadi utamanya yang kita bahas kali ini adalah Mas Alvin dan kawan kalian. Yang kita bahas adalah bagaimana sih cara membuat faktur dan juga pelaporannya seperti apa. Jangan sampai wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya seperti itu. Oke, baik. Jadi fokus podcast kita kali ini terkait dengan pembuatan faktur pajak dan juga pelaporan SPT masa PPN ya Mas Adi ya. Iya betul sekali. Oke, jadi gini Mas Adi. Nah, mungkin kan wajib pajak PKP baru ini ya yang sudah dikukuhkan. Nah, itu mungkin tahapan apa saja yang perlu dilalui? Ya. Awalnya ketika PKP sudah jadi PKP ya, sudah jadi PKP atau pengusaha kena pajak, maka dia ada layanan elektronik ya. Layanan elektronik itu berbeda dengan yang pada wajib pajak yang lain. Kalau wajib pajak biasa kan yang dikenal adalah pajak 2ID ya atau DJP online. Tapi kalau untuk PKP dia ada situs baru yang itu efaktur.pajak.go.id yang lebih dikenal sering disebut dengan Innova. Itu situs pertama. Situs kedua ada yang namanya web efaktur.pajak.go.id, cuma beda tulisan webnya. Itu fungsinya adalah untuk pelaporan PPN-nya. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu aplikasi efaktur itu sendiri. Nah, aplikasi itu sifatnya offline, dia harus diinstal, ada di komputer dan dia harus online, tapi dia diinstal. Jadi berbeda dengan kalau tadi ada web tidak diinstal, tapi kalau ini aplikasinya ada di laptopnya. Di ekstrak supaya bisa digunakan seperti itu. Oke, jadi ada 3 ya tadi, ada Innova Online ya dari efaktur.pajak.go.id, kemudian ada webnya berarti ada 2, web e-faktur sama satu lagi aplikasi faktur ya. Betul. Yang berbasis dengan desktop. Nah, untuk bisa mengakses ke web tadi Mas Adi, ada yang diperlukan nggak misalkan? Iya, jadi ketika wajib pajak tersebut sudah jadi PKP, dia ada yang namanya permohonan pengaktifan akun. Setelah akunnya sudah aktif, dapat password, kemudian dia juga nanti membuat sertifikat digital yang akan digunakan untuk penggunaan faktur tersebut. Nah, bagi wajib pajak yang sudah pernah mengajukan sertifikat digital, yaitu ketika dia bikin SPT unifikasi, maka dia tidak perlu lagi meminta sertifikat digital. Dia hanya perlu untuk mengaktifkan akun PKP-nya saja. Yang perlu diingat adalah sertifikat digital itu masa berlakunya 2 tahun. Dihitung sejak dia memiliki sertifikat digital. Artinya memang bisa jadi berbeda Mas Alvin ketika dia punya sertifikat digitalnya itu sebelum jadi PKP. Maka jangan heran ketika dia sudah jadi PKP, kok sertifikat digital saya tidak sampai 2 tahun. Itu bisa jadi karena dia sudah punya sertifikat digital sebelum dia jadi PKP, seperti itu. Tadi kan sudah
dapat sertifikat digitalnya ya. Nah, sebenarnya masih ada gak sih batas waktu PKP dapat mengajukan aktivasi akun PKP-nya gitu? PKP-nya gitu. Iya, batas waktunya adalah 3 bulan ya. 3 3 bulan. bulan. Jadi kalau 3 bulan tidak mengajukan sebagai PKP atau mendownload sertifikat digitalnya, maka dia PKP-nya akan dicabut saja jabatan seperti itu. Oke, jadi nanti kawan bijak nih ya, kalau misalkan sudah dikukuhkan PKP, berarti kan selama 3 bulan ini wajib mendaftarkan sertifikat elektroniknya juga dan diaktifasi ya akunnya. Seperti itu ya Mas Adi ya. Oke, kemudian tadi untuk sertifikat elektroniknya ini nanti dibutuhkan apa? Ada passwordnya tersendiri kah atau gimana? Nah, untuk sertifikat elektronik itu nanti dibuat password namanya passphrase ya. Passphrase. Kawan bijak sekalian ya. Jadi passphrase itu dibuat khusus untuk sertifikat digital. Nah, yang perlu diingat adalah kalau sudah jadi PKP, misalnya passphrase saya lupa, solusinya adalah download lagi sertifikat digitalnya. Oke. Download lagi, input password lagi, udah selesai. Oke, jadi sertifikat ini ada passphrase ya, dan juga soalnya ada password juga ya, password Innova atau yang password akun PKP tadi ya. Akun PKP. Oke, jadi ini semua digunakan untuk akses tadi ya ketiga layanan itu ya, yang ada webnya, Ya. efaktur.pajak.co.id, web e-faktur sama aplikasi e-faktur berbasis desktop tadi ya. Nah, oke Mas Adi, mungkin kita akan membahas lebih dalam juga nih terkait dengan ketiga layanan, tadi ya. Mungkin yang pertama kita coba bahas terkait dengan layanan yang berbasis online, yaitu di webnya yang efaktur.pajak.co.id atau yang kita kenal sebagai Innova Online. Nah, mungkin Mas Adi bisa jelaskan ada fitur-fiturnya, mungkin ada aksesnya bagaimana dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kawan bijak sekalian, kalau terkait dengan Innova atau efaktur.pajak.go.id itu biasanya digunakan untuk mengetahui, pertama di menu dalamnya adalah menu profil, untuk mengetahui siapa nama HR kita ada di situ, status aplikasinya ada di situ juga, termasuk juga Evin juga ada di situ. Kalau memang sudah pernah bikin Evin, kita klik Evin di situ nanti bisa terlihat juga. Itu untuk profil PKP. Ya, yang kedua adalah ada menu permintaan sertel. Permintaan sertel atau permintaan sertifikat digital fungsinya adalah dalam hal sertifikat digitalnya sudah tidak berlaku, misalnya sudah kedaluarsa ya, bisa minta secara online. Jadi tidak perlu datang kantor pajak untuk minta sertel seperti itu. Cukup minta dari online saja permintaannya. Download sertifikat digital. Nah, itu menu untuk mendownload sertifikat digital. Nah, yang kawan pajak harus ketahui atau kawan bijak sekalian ya, di menunya biasanya kadang-kadang tulisan OK-nya tidak terlihat ketika kita klik permintaan sertifikat digital. Nah, itu diperkecil aja atau di zoom. Zoomnya diperkecil, nanti tulisan OK-nya terlihat. Tidak bisa di-scroll ya Bapak Ibu ya. Kawan bijak sekalian, kalau di-scroll pasti nggak bisa. Nanti akan bingung, mana nih tombol OK-nya buat download, nggak ada. Nah, diperkecil nanti akan muncul. Nah, itu di menu download sertifikat digital. Nah, kemudian yang paling penting dari Innova tersebut ada lagi yang namanya permintaan NSFP atau permintaan nomor seri faktur pajak. Permintaannya hanya bisa dilakukan di efaktur.pajak.go.id, tidak bisa minta ke kantor pajak. Dan syaratnya adalah biasanya pelaporannya sudah lengkap baru dia bisa minta nomor seri. Dan pastikan browsernya sudah terinstall sertifikat digital. Artinya tidak sembarang browser bisa mendownload, bisa menggunakan untuk minta nomor seri, harus ada sertifikat digitalnya sebagai validasi bahwa browser tersebut digunakan oleh wajib pajak tersebut, seperti itu. Oke, jadi itu tadi gambaran mungkin secara umumnya ya, gambaran terkait dengan aplikasi Innova Online tadi ya, yang di webnya itu efaktur.pajak.co.id. Tadi mungkin ada 4 menu utama ya Mas Adi ya. Mungkin yang kawan bijak juga bisa langsung akses, nanti dicoba. Ini ada 4 tadi yang sering digunakan ya berarti ya. Yang sering Oke. digunakan itu. Nah, jadi bisa nanti kawan pajak langsung praktekkan saja, langsung akses ke efaktur.pajak.co.id. Nah, tadi untuk layanan pertama yang online, sekarang mungkin yang kedua layanan yang diinstal dulu nih yang berbasis desktop kan. Tadi kan ada Innova Online, sekarang ada e-faktur. Nah, e-faktur yang diinstal. Mungkin Mas tadi bisa jelaskan lagi bagaimana mungkin cara aksesnya, registrasi dan lain-lainnya. Silakan Mas Adi. Ya, baik kawan bijak sekalian, untuk terkait dengan menggunakan aplikasi e-faktur itu di efaktur.pajak.go.id ada menu untuk download ya, ada menu download di bagian bawah, itu sebelum login ada menunya di situ. Atau kalau kawan bijak tidak tahu bisa juga langsung di pajak.go.id juga ada di menu aplikasi, nanti download di situ ada. Nah, yang perlu disiapkan adalah pertama login dulu ke efaktur pajak.go.id, login dulu ke situ, klik profil.
Nanti di situ ada namanya kode aktivasi desktop. Nah, itu yang penting harus dicatat dulu. Kodenya dicatat. Kemudian pastikan tulisannya adalah belum registrasi. Nah, kalau sudah registrasi berarti itu sudah pernah digunakan. Kalau belum registrasi berarti itu bisa digunakan untuk install atau untuk registrasi aplikasi yang baru. Kemudian yang kedua adalah download sertifikat digitalnya. Sertifikatnya download di menu download sertifikat digital, bukan di menu permintaan sertifikat ya, tapi di menu download. Nah, setelah udah ke download baru mulai untuk menggunakan aplikasinya. Ketika aplikasi diklik nanti dia akan muncul menu untuk memasukkan kode aktivasi, masukkan nomor PPP dan juga masukkan sertifikat digital. Itu diinput, masukkan saja semua, jalankan, nanti dia baru bisa digunakan registrasi. Nah, kalau digunakan di dalamnya nanti ada menu-menu, ada menu referensi, ada menu faktur, ada menu pre-uploaded data, itu menu baru ya, sama satu lagi menu untuk manajemen upload. Nah, manajemen upload itu fungsinya untuk upload faktur. Kalau manajemen uploadnya sudah nyala, maka dia bisa digunakan untuk mengupload fakturnya yang sudah dibuat. Menu faktur adalah untuk membuat seperti pajak masukan, pajak keluaran maupun retur ya. Kalau misalnya ada pajak ini, ada barang yang diretur, ada retur masukan, retur keluaran, itu semua dari situ. Kemudian ada populated data. Populated data itu fungsinya untuk mengambil pajak masukan yang sudah pernah diterbitkan oleh transaksi. Nah, yang terkadang harus diingat ada di situ adalah yang kita input itu masanya adalah masa yang kita inginkan untuk menjadi laporan SPT. Katakanlah kita tulis bulan 4, maka yang bulan 4 itulah akan muncul faktur-faktur yang bisa dikreditkan di bulan 4 atau yang. Jadi jangan sampai kita klik bulan 5 tapi itu kita mau bikin SPT bulan 4. Nanti yang muncul adalah tidak bisa dikreditkan di bulan 4, masuknya ke bulan 5 seperti itu ya. Itu terkait dengan report data. Kemudian yang terakhir adalah tentang referensi. Referensi itu biasanya di situ ada referensi user untuk mengganti nama, misalnya ada nama direktur berganti, itu referensi user. Terus ada referensi nomor sertifikat. Nah, sertifikat di situ buat mengganti kalau sertifikatnya sudah kadaluarsa, mau diganti yang baru di menu referensi sertifikat. Kemudian ada referensi nomor faktur. Nah, itu untuk nomor faktur yang baru diminta untuk diinput di situ. Jadi setelah kita minta nomor seri faktur di online, tidak serta-merta nomor tersebut langsung bisa dimanfaatkan, harus diinput dulu di aplikasinya. Itu mungkin itu saja 4 macam ya yang paling sering digunakan ya untuk terkait dengan aplikasi e-faktur. Dan yang perlu diingat adalah aplikasi ini portable, tidak pakai install lagi, hanya ekstrak aja. Kalau mau dipindahkan ke PC lain tinggal di copy lalu dipindahkan, itu aja. Oke, baik, menarik sekali ya Mas Adi ya. Jadi tadi di aplikasi e-faktur ini ternyata portable juga ya, tidak harus terinstall di komputer atau di laptopnya. Dan juga perlu kawan bijak ketahui, ini aplikasi e-faktur yang kita gunakan nih udah versi 3.2 ya. Betul, 3.2 dan tadi ada menu pre-populated ya. Yang sebelumnya mungkin ini belum ada di aplikasi e-faktur sebelumnya, dan ini baru ada di aplikasi e-faktur 3.0 ya. Jadi ini memudahkan kawan bijak semua, khususnya PKP baru ini untuk langsung input pajak masukan ya, tanpa harus menunggu mungkin fisiknya dari lawan transaksinya. Jadi ini sangat memudahkan juga ya Mas Adi terkait dengan aplikasi fakturnya. Ya. Nah Mas Adi, tadi kan kita sudah bahas nih terkait dengan aplikasi, layanan webnya juga, dan ini sudah cukup jelas juga tadi Mas Adi jelaskan ya. Nah, sekarang kita ada satu lagi nih Mas Adi terkait dengan layanan bagi PKP baru untuk bisa menjalankan kewajiban perpajakan, yaitu di web e-faktur. Web e-faktur ini emang digunakan kan umumnya untuk pelaporan. Nah, mungkin Mas Adi juga bisa jelaskan fitur-fiturnya atau bagaimana cara aksesnya untuk aplikasi web e-faktur ini. Baik Mas Novin dan kawan bijak sekalian, perlu diingat bahwa aplikasi e-faktur itu hanya satu ya, tidak bisa beberapa aplikasi. Jadi aplikasi satu itu dipakai untuk membuat faktur. Kalau dia misalnya mau dipindah ke tempat lainnya, aplikasi yang itu juga yang digunakan, sehingga tidak, walaupun dia portable hanya ada satu aplikasi. Namun tidak demikian dalam hal pelaporan. IJP sudah memudahkan kita untuk pelaporan, yaitu bisa menggunakan web. Artinya tanpa aplikasinya itu ada di laptop kita bisa langsung melaporkan dan menggunakan laptop tersebut sepanjang sertifikatnya sudah ada atau sudah terinstall di browsernya. Nah, kalau cara browsernya nanti caranya sih cukup klik aja 2 kali di sertifikatnya, nanti akan terinstall sendiri. Ikutin aja petunjuknya.
Setelah diinstal nanti browser tersebut bisa digunakan untuk laporan PPN. Nah, tandanya apa? Kalau misalnya web tersebut atau web faktur tersebut bisa digunakan untuk kita melapor, yaitu kita lihat nama atau nama PT kita muncul di situ. Kalau namanya sudah muncul di situ, artinya sertifikatnya sudah terbaca dan kita tinggal menginput passwordnya saja, yaitu password yang sama untuk password Innova. Begitu login di situ, nah disitu ada menu untuk membuat pelaporan. Yang perlu diingat lagi satu hal terkait pelaporan adalah pastikan membuat draft SPT-nya setelah bulan berakhir. Karena sering kejadian sebelum bulan berakhir sudah dibuat, lalu ketika bulan berakhir dia mau lapor ternyata fakturnya selisih. Jumlahnya berbeda antara yang dilaporkan dengan yang sudah dia buat karena dia membuat sebelum bulan berakhir. Maka pastikan dibuatnya setelah bulan tersebut berakhir dan pastikan juga semua faktur memang sudah tidak ada lagi yang dibuat untuk masa tersebut sehingga pelaporannya sudah benar ya. Oke, tadi untuk pelaporannya berarti di web langsung ya Mas Adi ya, tanpa harus kayak dulu kan kita harus buat laporan SPT masa PPN di aplikasi. Adanya dengan adanya web ini memudahkan wajib pajak juga, jadi tanpa harus kita buat CSV ya. Kalau zaman dulu kan CSV ya, langsung diupload di DJP online. Kalau sekarang untuk pelaporan SPT masa PPN ini udah tersendiri webnya ya, tersendiri. Jadi tidak gabung lagi dengan SPT tahunan atau SPT masa lainnya ya. Dan memang karena dia terpisah dengan DJP online, jadi bisa jadi tidak ada di DJP online untuk SPT tersebut, tapi dia sudah ada di web. Jadi kalau kita buka web faktur muncul itu atau SPT yang sudah pernah kita laporkan. Terus ada lagi menu yang lain di web faktur itu adalah di profil PKP. Di profil PKP itu fungsinya adalah untuk di pelaporannya. Jadi ketika mau input laporan sebelumnya ada di profil PKP dulu di menu profil. Kemudian di situ juga ada yang namanya menu Prepulated CSV. Itu fungsinya nanti kalau mau mengurus faktur dengan kode 070. Seperti itu. Oke, berarti ada menu Prepopulated juga ya di web yang ini ya. Untuk menu 070 itu kode fakturnya, atau mungkin biasanya kita pakai barang-barang impor biasanya ya untuk membuat faktur pajak ya. Ya, betul. Untuk yang kawan pijak nih mungkin yang kegiatan usahanya ekspor atau impor. Nah, untuk pembuatan faktur pajak dengan kode 070 di sini bisa menggunakan Prepopulated CSV tadi ya yang ada di webnya. Nah, itu kawan bijak terkait dengan 3 layanan atau 3 aplikasi yang harus PKP baru ketahui nih, yang wajib ketahui ya, supaya nanti PKP baru ini atau kawan bijak semua dapat menjalankan kewajiban perpajakan khususnya untuk PPN ini, untuk pelaporan masa SPT PPN atau pembuatan faktur pajak. Oke Mas Adi, mungkin terkait faktur pajak sini, kemarin kan ada aturan baru terkait dengan pembuatan faktur pajak ini. Nah itu ada batasnya gak sih pembuatan faktur pajak atau upload faktur pajaknya di menit apa tadi? Ya, jadi kalau untuk upload faktur itu paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya ya. Artinya misalnya kita bikin faktur April misalnya. Faktur masa April paling lambat diupload adalah 15 Mei. Lewat dari 15 Mei tidak akan bisa diupload untuk April, sehingga yang dibuat adalah masa Mei seperti itu. Jadi yang perlu kalian bijak perhatikan adalah ada jangka waktunya. Jadi jangan membuat faktur draft aja tapi nggak diupload, harus diupload segera. Kenapa demikian? Itu juga untuk menjamin kepastian terhadap lawan transaksinya bahwa memang dia diterbitkan faktur sehingga dia bisa menggunakannya sebagai pajak masukan seperti itu. Oke, baik. Jadi materi podcast kita tadi terkait dengan aplikasi atau layanan terkait PKP baru ini sudah dijelaskan secara detail nih Mas Adi, luar biasa sekali. Sudah secara lengkap mungkin ya. Ini nanti tinggal kawan bijak nih tinggal coba dipraktekkan. Tadi kan kita hanya sebatas omongan aja ya tanpa praktek. Nah, kawan bijak sambil nonton podcast kita kali ini mungkin bisa langsung praktekkan ya tata cara tadi untuk registrasi di aplikasi e-faktur, di web e-faktur atau di Innova Online tadi ya. Nah, berarti pada saat nanti kawan bijak akan akses ketiga layanan ini, passwordnya itu sama semua Mas Adi? Ya, kalau password kan untuk yang e-faktur pajak ID, passwordnya itu sama, kode aktivasi. Untuk yang di web juga sama. Sedangkan untuk yang di
aplikasinya yang di desktop itu buat sendiri biasanya. Password tersebut hanya digunakan untuk upload fakturnya, untuk mengaktifkan namanya upload. Sedangkan untuk password untuk login ke situ itu dibuat sendiri. Bisa jadi berbeda. Oke, jadi begitu ya kawan pajak. Jadi mungkin ada 3 password ya, atau 2 password, 1 passphrase lah yang tadi harus diingat. Jadi ada password Innova atau password akun PKP-nya, kemudian ada password aplikasi. Nah, yang ini khusus untuk login di aplikasi e-faktur aja ya. Yang Innova tadi ini bisa untuk web e-faktur sama untuk Innova online. Dan ketiga tadi terkait dengan passphrase. Passphrase ini yang digunakan pada saat kita akan upload sertifikat ya, nanti kan biasanya dibutuhkan passphrase. Ini nanti kawan bijak semua wajib ketahui. Jadi ini ada beda ya, ada perbedaan password Innova, password aplikasi dan juga passphrase. Ini wajib diketahui oleh PKP baru nih. Kadang kan tiba-tiba datang ini passwordnya apa ya gitu kan. Kalau datang ke KPP itu apalagi kalau misalkan PKP baru kita kasih tahu atau mungkin registrasi udah lupa lagi ya, kayak gitu Mas Adi ya. Nah, itu makanya harus perlu catatan tersendiri bagi PKP baru ini untuk bisa menuliskan password tersebut dicatat, disimpan baik-baik ya. Oke Mas Adi, terkait dengan ini kayaknya sudah semua. Mungkin Mas Adi ada yang ingin disampaikan kepada kawan bijak semua terkait dengan PKP baru ini, kawan bijak yang baru dikukuhkan sebagai PKP baru. Ya, pesan saya adalah kepada kawan bijak sekalian, kalau sudah jadi PKP maka punya kewajiban lapor SPT. Jadi kalau lapor SPT itu tidak melihat apakah ada faktur yang sudah terbitkan atau belum. Kalau dia tidak ada faktur tetap wajib lapor walaupun nihil, jadi lapor nihil ya. Dan yang perlu diingat adalah kewajiban PKP dimulai sejak dia menjadi PKP, bukan sejak dia terima sertifikat digital, bukan. Tapi sejak dia jadi PKP. Karena itu ketika sudah jadi PKP, segeralah diurus aktivasinya termasuk juga sertifikat digital supaya tidak terlambat untuk pelaporan SPT-nya. Karena kalau seperti tadi misalnya baru PKP kemudian 3 bulan kemudian baru diurus, memang tidak terlambat untuk ngurus sertifikatnya, tapi sudah terkena STP karena terlambat lapor gitu ya. Itu saja pesan dari saya kepada Pak Andrin, silakan. Ya, baik nih kawan bijak semua, khususnya bagi kawan bijak yang baru dikukuhkan PKP. Tadi ingat pesan Mas Adi bahwa kawan bijak yang sudah dikukuhkan PKP pertanggal itu mungkin segera aktivasi akun PKP-nya dan sertifikat elektronik ya, karena kewajiban pelaporan masa SPT masa PP-nya ini sudah dimulai pada saat kawan bijak dikukuhkan sebagai PKP ya. Jangan sampai kawan bijak nanti kena STP yang tadi Mas Adi bilang, karena kan STP untuk PP ini lumayan besar juga ya Mas Adi ya, nilainya itu sebesar 500.000. Jadi jangan sampai kawan bijak telat untuk melaporkan SPT masa PP-nya. Oke kawan bijak semua, mungkin untuk podcast kita kali ini materinya sudah disampaikan semuanya. Nah, semoga materi yang kami sampaikan ini bagi kawan bijak, khususnya bagi PKP baru nih, bisa bermanfaat. Nanti kawan bijak langsung praktekkan saja ya ketiga aplikasi tadi, ya, aplikasi e-faktur berbasis desktop, aplikasi e-faktur yang berbasis web yaitu Innova Online, dan juga web e-faktur.pajak.go.id. Baik kawan bijak, tadi terkait dengan aplikasi e-faktur, web e-faktur maupun e-faktur.pajak.go.id ini, bagi kawan bijak yang mungkin nanti mengalami kendala, nanti bisa langsung datang saja ke KPP terdaftarnya, bisa ke KPP Tebet, untuk kami bantu juga mengatasi kendalanya itu. Nah, perlu kawan bijak ketahui bahwa pelayanan yang kami berikan di kantor pelayanan pajak ini gratis. Seluruhnya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kawan bijak jangan ragu untuk datang ke kantor, untuk konsultasi terkait dengan kendalanya. Nah, sampai di sini podcast kita kali ini. Saya Alvin. Jadi Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe channel YouTube Pajak Tebet. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dapat bijak, kawan bijak, paham pajak. Sampai berjumpa. Dadah.